Wadhkur ibadana, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, yaitu Ibrahim, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaquba serta Yakub, ulil aidi yang memiliki kekuatan, wal absar dan pandangan. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami pilih mereka, bi khalisatin karena keikhlasannya, dzikrad dar yang selalu mengingat negeri akhirat. Wa innahum dan sesungguhnya mereka indana di sisi kami laminal mustafaina, sungguh termasuk orang-orang yang terpilih, al-akhyar yang terbaik. Wadhkur dan ingatlah Ismail, wal Yasa'a dan Yasa, wa Dzulkifli dan Zulkifli, wa kullum minal akhyar, semua itu termasuk yang terpilih, yang terbaik. Hadza dzikrun, inilah peringatan, wa innalil muttaqina dan sesungguhnya bagi orang yang takwa, lahusna ma'ab, sungguh sebaik-baik tempat kembali. Jannatu adnin, yaitu surga Aden, mufattahatan yang dibukakan lahum bagi mereka al-abwab, pintu-pintunya. Muttaqiina fiha, mereka bersandar di surga itu, yad'una meminta fiha di surga, bifakihatin buah-buahan kasiratin yang banyak, wasyarabin dan minuman-minuman. Wa indahum dan di sisi mereka qasiratut tarfi, bidadari-bidadari yang pendek pandangannya, atrab yang sebaya. Hadza ma tu'aduna, inilah apa yang dijanjikan kepada kalian, liyaumil hisab, pada hari perhitungan. Inna hadza, sesungguhnya inilah rizquna, sungguh rizki bagi kami, rizki kami, malahu min nafad, tidak ada baginya itu kehabisan atau tidak akan habis. Wadhkur ibadana, maka ingatlah olehmu Muhammad terhadap hamba-hamba kami. Ini kisah yang selanjutnya setelah kisah Daud serta Sulaiman dan juga Ayub, lalu masuk pada kisah Ibrahim dan seluruh keturunannya. Wadhkur ibadana, kalau kemarin itu wadhkur abdana Ayub, wadhkur abdana Dawud, sekarang wadhkur ibadana jama, ingatlah kepada hamba-hamba kami Ibrahim, wa Ishaq, wa Yaqub, ulil aidi wal absar. Ingatlah kepada mereka hamba-hamba kami, yakni Ibrahim, Ishaq, Yaqub, semua mereka itu adalah ulil aidi, ashabul quwwah fil ibadah, yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dalam beribadah, wa ashabul basair fid din wal fiqhi, memiliki pandangan-pandangan dalam urusan agama, pemahaman-pemahaman serta mengetahui rahasia-rahasia dalam beragama. Jadi Allah ingatkan hamba-hamba sebagaimana dicantumkan di sini, bahwa ternyata untuk Nabi akhir zaman, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak ibrah dan pelajaran dari seluruh nabi-nabi yang dikirim dan rasul-rasul yang diutus, baik itu Daud dan Sulaiman, Ayub, Ibrahim, Ishaq, Yakub,
serta Ismail, Yasa dan Zulkifli dalam ayat selanjutnya ini. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami, kata Allah, memilih mereka itu, kami jadikan mereka sebagai kaum pilihan, orang-orang terpilih, karena kami melihat dengan sebab keikhlasan serta banyak mengingat akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Sesungguhnya mereka itu di sisi kami sungguh minal mustafaina al akhyar, yaitu termasuk orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang terpilih. Demikian juga Ismail, Yasa dan Zulkifli, kullum minal akhyar. Mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang terpilih. Hadza dzikrun, dan inilah peringatan. Wa innalil muttaqina lahusna ma'ab. Sesungguhnya bagi orang yang takwa itu sungguh sebaik-baik tempat kembali. Jadi mereka itu harus dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran oleh Muhammad tentang kesabaran dan memiliki kekuatan dalam beribadah. Bagaimana sabarnya Daud karena mendapatkan limpahan harta, limpahan kekuasaan dan ilmu. Begitu juga putranya Sulaiman. Bagaimana kesabaran Ayub menderita dan mendapatkan kesusahan dengan waktu yang amat panjang. Begitu juga Ibrahim, bagaimana menghadapi kaumnya, diusir dari negerinya, dan juga bagaimana Ibrahim mempunyai anak yang harus dikurbankan. Begitu juga Ishak, Yakub, mereka itu tidak lepas dari tantangan menghadapi umatnya. Dan Ismail, Yasa dan Zulkifli pun tidak lepas dari tantangan hidup. Jadi hidup itu kan pasangka-sangka. Ketika kita melihat tukang dagang, mending jadi tukang dagang. Nah, tukang dagang mah atuh da unggal dinten. Tiap hari itu kan dapat uang. Saya pegawai negeri, dapat uang setiap bulan. Rajin nyekel sabulan sakali. Kitu ge geus kas cekel teh deui, lepaskeun deui we. Begitu. Cenah nu geunah mah patani, patani mah. Wayah kieu geus ngageceruk, begitu ya. Sehat di kampung, tidak ada pikiran macam-macam. Kata petani begitu lagi. Hidup itu kan ya silih sangka. Dan ternyata semua itu tidak lepas. Mau jadi apa saja tanpa dibentengi dengan kesabaran. Sabar itu adalah kunci dari kehidupan kita ini. Kalau seorang lahir ke alam dunia, setelah itu kemudian wafat, kira-kira kita ini lebih lama di atas permukaan bumi atau lama di dalam perut bumi? Di atas permukaan bumi itu kurang lebih sekitar, mungkin kalau seandainya yang paling lama itu adalah Nuh alaihi salam. Sampai ia mencapai 1000 tahun katakanlah. Setelah 1000 tahun itu, sekarang di dalam perut bumi berapa? Nabi SAW usia di atas permukaan buminya cuma 63 tahun. Tapi sekarang di perut buminya sudah 14 abad. Jadi kenapa kita ini kok selalu saja berpikiran untuk memikirkan dunia we. Dunia we di pikiran teh. Bagaimana kita membangun kehidupan kelak di akhirat? Jika tutang mikiran we dunia. Begitu. Bagaimana kita memikirkan kehidupan yang abadi nanti?
Dzikrod-dar, selalu saja memikirkan kepentingan kehidupan akhirat. Kalau mementingkan kehidupan dunia itu, semua itu kepentingan untuk masa depan di dunia. Aduh, kumaha ya, bagaimana kita memikirkan ekonomi di masa pandemi? Bagaimana kita memikirkan ekonomi setelah pandemi? Terus we mikiran eta. Tapi bagaimana kita memikirkan kehidupan nanti? Kumaha ya, akhiratna kumaha? Lah, engke mah kumaha engke we. Tuh, hari engke kumaha engke, hari ayeuna terus saja di pikiran. Ya, bagaimana memikirkan perusahaan, bagaimana memikirkan masa depan perusahaan. Masa depan anak-anak, masa depan itu akhirnya teka pikiran, tapi kan barulah otak-otak nanti. Nah, pan teka pikiran, ya, tidak memikirkan dan selalu saja ingin instan. Hari ini dipikirkan, besok itu harus jadi. Jadi ternyata kita akan lebih banyak waktu itu berada di perut bumi, bukan di atas bumi. Bukan di permukaan bumi. Permukaan bumi paling 70, 90, 100 tahunan lah. Tapi ternyata di dalam perut bumi itu bisa berabad-abad. Bisa berabad-abad. Ya, yang memerdekakan bangsa kita ini sudah 75 tahun. Kalau mereka ikut berjuang memerdekakan bangsa ini, ternyata pada tahun 45 itu berguguran, terus 75 tahun. Umurnya belum tentu 75. Mereka itu. Belum tentu mereka 75. Apalagi anak-anak sekarang itu 50 tahun, waduh, sudah banyak terkena macam-macam penyakit. Ya, tapi ya itulah keadaan sekarang dengan keadaan tempo dulu itu amat jauh berbeda. Kalau tempo dulu itu tidak begitu banyak macamnya penyakit, cukup saja dengan herbal yang ada di depan dan di pekarangan rumah. Sekarang itu orang berobat itu sampai ke luar negeri dengan menggunakan berbagai macam teknologi. Karena makanan yang dimakannya itu sehari-hari itu menggunakan teknologi, ya menyelesaikan penyakitnya juga dengan menggunakan teknologi. Apa bedanya pakan untuk ayam, untuk seekor ikan dengan makanan untuk manusia? Makanan untuk manusia pun sudah ada pabriknya. Pabrik Indomie. Sakitu ya istri ngangen kacang barudak teh naget we Indomie. Ustad manawi teh Ustad unggul ari di abdi ge sami itu ku cara rekih kieu. Masak sayur apapun tetep we Indomie. Bieu teh paneme beres. Tuh ieu tah. Ada makanan ini kekeh we. Ya, makan yang biasa instan. Ya, karena makanan pun itu adalah pabrikan, menyelesaikan penyakitnya pun menggunakan teknologi. Dan sekarang itu teknologi kedokteran sudah begitu banyak macamnya. Hadza dzikrun wa innal muttaqina lahusna ma'ab. Tapi kekeh we, mau manusia terdahulu dan mau manusia yang akan datang, itu menginginkan tempat kembali itu sebaik-baik tempat kembali. Maka jadilah orang-orang yang takwa. Dan orang-orang yang takwa mesti mengikuti orang-orang yang terpilih seperti ini. Ta tuturkeun Ibrahim, tuturkeun Ishak, Yakub, Ismail, Yasa, Dzulkifli. Semua itu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang terbaik.
Tidak perlu kita melihat dan mencari-cari yang lain. Tuturkeun we eta. Hidupnya itu tidak lepas dari kesabaran. Teu sabaran mah tuh da entong hirup. Semua ini kan butuh kesabaran. Begitu kita melahirkan anak, tak ujug-ujug langsung capetang pan. Berawal dari tina nangkarak, nyangigir, tina nyangigir, nangkuban, tina nangkuban. Kemudian ongong-ongong. Lalu bisa duduk itu berapa lama? Dari duduk ke berdiri, jalan itu perlu kesabaran. Jika orang tidak punya dan tidak memiliki kesabaran, entong hirup. Nah, ieu budak teh kumaha sangkan isukan kudu bisa nyarita, tidak bisa kan? Tetap saja harus mengikuti perkembangan. Tah kusakitu ge atuh. Tidak bisa orang jika orang tidak bisa hidup, tidak bisa sabar, sulit orang itu bisa hidup. Nah, cenah ieu jelema teh meuni kudu pok torolong teh eta. Di urang sebat teh pok torolong. kudu top chair. Ya. Kudu geksor. Ya, eta aya top chair, pok torolong, geksor. Pan aya rumah makan geksor, ari pek teh begitu gek teh urang kadinya kudu ngantosan. Wah. Kalau begitu, ini rumah makan harus diganti. Rumah makan sabar menanti. Tina geksor jadi sabar menanti. Aduh. Ya, inilah. Jadi mesti sabar. Dan sabar itu adalah ar-ridho bima yakrahu fi sabilil haq. Ridho dengan sesuatu yang ia tidak suka. Asal di jalan kebenaran. Lamun di jalan hak, selama itu di jalan hak, saya ridho menghadapi apa yang ia benci, apa yang tidak suka. Yang tidak suka pun dia tunggu karena fisabil haq, karena berada dalam jalan kebenaran. Selama itu berada dalam jalan kebenaran, ar-ridho, rela ridho. Ridho dengan apa yang ia tidak suka. Selama itu berada dalam kebenaran. Uyuhan. Terus kumaha deui atuh dah. Ridho we. Kumaha deui? Asal fi sabil haq. Berada dalam jalan kebenaran. Asal berada dalam jalan kebenaran, aridho bima yakrahu. Fi sabil haq. Selama ini dalam jalan kebenaran, ridho we. Sehingga si jiwanya itu bisa dia tahan. Kahayakna mangamak ite. Ngan ari gas ngamak teh ite kumaha? Beres masalah. Justru dengan marah itu malah menjadi bertambah masalah. Ari jadi tak namahan masalah ditahan we. Tidak bisa kita marah. Karena dengan memarahi itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru bertambah masalah. Istri-istri setelah pandemi ini banyak menggugat cerai kepada suaminya. Apakah dengan menggugat cerai kepada suaminya bisa menyelesaikan masalah? Jadi nama masalah. Nu asalna ngareneng ayeuna jadi henteu. Lalu juga anak-anak seperti apa itu. Nyakeun we atuh. Pan memeh pandemi gitu aya masalah. Nah, isabada pandemi itu. Terlalu banyak berada di rumah mungkin jadi kelihatan ini belangna. Ya, kelihatan belangna ya. Jadi terlalu banyak di rumah ini. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga Aden yang dibuka pada mereka atau bagi mereka itu pintu-pintunya. Blong tah. Pantau surga teh untuk orang-orang yang muttaqin. Untuk orang-orang yang terpilih seperti itu blong. Nah, cenah majarkeun teh sempit, blong sakieu blong nah. Cenah segala ting entong sadayana ting jalmi soleh cenah teu bisi di sawarga teh pinuh majarkeun teh bisi pinuh. Aduh, nah itu sakieu blong nah. Ya,
arduha ka'ardis samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Iya bumi wae kapan banyak sekali yang tidak ditempati. Entong ningali di maleer atuh di dia sempit sate. Nah, ari pek teh ka Majalaya, bung blongkeng geuning gitu. Di dieu mah meuni, waduh. Ya, sawah ngampar geuning di dieu teh banyak sekali tempat yang belum ditempati. Muttaqiina fiha yan'una fiha bifakihatin katsirati wasyarab. Mereka itu bersandar di surga itu. Ini menggambarkan bagaimana seorang itu menjalani hidup yang senang, tenang. Duh, bari nyarane ngaleut tuangan sareng buah-buahan. Mereka itu dilimpahi buah-buahan yang banyak dan juga minuman-minuman. Ada minuman kesehatan, ada minuman kenikmatan, ada juga minuman-minuman yang biasa diminum. Minuman biasa, air yang tidak pernah berubah warna. Minuman kesehatan, ada air susu, ada madu. Ada minuman kenikmatan, yaitu berupa khamr, yang tidak membuat orang itu selebor. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, pasangan-pasangan yang pandangannya itu pendek. Yang dimaksud pendek pandangan itu mau raret-raret ke mana-mana. Mau raret-raret ke mana-mana. Ka pasanganana we gitu. Jilamun kuda mah dikasih apa? Ya kacamata kuda supaya kaditu we eta. Ya mau raret-raret. Di dunya atuh raret-raret wae. Ya di raret-raret wae. Cik atuh tong raret wae. Tong raret-raret wae atuh di dunya mah raret-raret wae. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Mereka itu sebaya. Tidak pernah tua. Moal aya. Anger we kitu. Jadi lamun hoyong anger sok kasawarga we. Di dunia mah pan harita atuh tatapanmu, pandanganmu, senyumanmu. Ayo parantos jenis ini senyumanmu menarik hati. Ah gimana ya aki-aki nyarita gitu kan ini tidak bisa. Tidak ada lagi kata-kata senyumanmu menarik hati. Ah teu aya. Pertama senyumanmu teu aya aya mah. Pandanganmu ada puguh parantos rabun atuh. Manya. Pan teu kajeung ayeuna. Baheula si nini maneh teh kajeung sate ayeuna mah teu. Aduh, inilah. Jadi atrob sebaya tidak pernah berubah. Baik itu kulitnya, warna rambutnya, kecantikannya, semakin soleh, beki gelis. Ya, bukan semakin dipermak, semakin cantik. Apalagi sekarang ini ada yang disebut dengan apa di HP itu ada dirubah-rubah sedemikian rupa sehingga orang tertarik di Facebook. Begitu ketemu, terjadi cen. Nah, itu salah nu nempau atau tapi salah. Begitu dia kenalan di Facebook, wah eta mah nafsu pisan, hoyong buru-buru nanyaan. Begitu ketemu, terjadi cen. Kumaha ieu teh? Aduh, banyak yang tertipu, baru tahu dia. Jadi, ya seperti itulah. Di dunia itu, tapi di akhirat mah semakin cantik. Persoleklah diri itu dengan amal soleh. Semakin banyak amal soleh, semakin cantik. Itu. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepada kalian pada hari hisaban. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Tidak akan habis dan tidak akan berkurang rizki kelak di akhirat itu. Ayeuna mah pan ku pandemi wae ngurangan. Tapi nanti di akhirat itu
tidak pernah kehabisan dan tidak pernah kekurangan. Jika tidak ingin berkurang dan tidak ingin kehabisan, orang sami-sami ya menjadi orang-orang yang takwa, dan jadikanlah nabi-nabi yang dikirim serta rasul-rasul yang diutus itu menjadi panutan dan menjadi uswah bagi kita dalam hidup menghadapi problematika kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.